Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online PPDI Immanuel. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan tubuh jiwa kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Yesus, Allah yang kami sembah, yang senantiasa memelihara dan begitu baiknya kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai setiap kami, sehingga saat ini kami boleh ada kembali berkumpul Tuhan. Sekalipun mungkin kami berada di rumah masing-masing, tetapi yang menyatukan setiap kami adalah hadirat Tuhan. Biarlah Bapa kuasa-Mu nyata di tempat setiap jemaat berada, dan pimpin ibadah kami awal pertengahan sampai akhirnya, semua ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dengan pujian ini lebih bersuka cita lagi di dalam Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, karena Dialah Allah yang patut untuk dipuji dan disembah oleh karena kebaikannya. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk menyanyikan satu pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahku. Syukur. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami dapat memuji, kami dapat menyembah Tuhan. Kami dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk Engkau, sekalipun keadaan kami masih ada di dalam keterbatasan. Tetapi yang kami tahu bahwa Roh Kudus mampu menembus segala keterbatasan itu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami alami Tuhan, kami mau belajar untuk selalu mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah masa yang sulit ini. Tuhan memberikan kami kekuatan iman, Tuhan memberikan kami keteguhan iman. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini benar-benar memberkati setiap kami ya Bapa. Dan firman itu yang akan terus menghidupkan kehidupan kami. Terpujilah namamu, Engkau urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara, apa kabar semua? Saya percaya semua doa saya semua dalam keadaan yang baik, di mana Tuhan percayakan kita ada di GPD Emmanuel. Nah saudara-saudara, di hari Minggu ini hari yang spesial buat kita untuk sama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Masih tetap ada ibadah online, meskipun pada nanti sore hari nanti kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat ibadah di gereja. Tapi saya percaya di pagi hari ini lewat ibadah online bagi jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir, ya oleh karena ada satu hal keterbatasan, yang tua-tua dan juga ibu-ibu yang punya anak bisa menikmati akan ibadah online ini. Nah saudara, saya akan memberikan tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, berjuang mempertahankan iman. Sekali lagi, berjuang mempertahankan iman. Nah saudara-saudara, perlu untuk kita berjuang. Hari-hari ini memang iman kita harus teguh. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita tidak tahu ya. Dan kalau kita melihat, perhatikan baik-baik di dalam beberapa
waktu yang lalu mungkin saudara sudah dengar, atau banyak hamba-hamba Tuhan yang saudara sudah dengar tentang apa yang terjadi di akhir zaman ini. Ya, tentunya apalagi saya percaya lewat peristiwa COVID ini, itu semua adalah penggenapan daripada firman Tuhan. Nah, kita langsung saja, kita akan lihat satu judul atau satu judul di sini di surat Yudas ayatnya yang ke-17. Ini cuma satu pasal ya, saudara. Surat Yudas ayat yang ke-17 mulai saya akan baca. Di situ dijelaskan di judulnya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ya, saya tambahkan dengan judul kita. Judul saya sampaikan berjuang mempertahankan iman. Nah, saya akan baca buat saudara sekali lagi Yudas 1 ayat yang ke-17 mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ya, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sampai di sana firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya baca, saudara-saudara, ayat ini, surat ini memang surat yang boleh dikatakan satu pasal, tetapi itu mengandung banyak sekali rahasia-rahasia yang terkandung di dalam firman Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ya, saya jelaskan bahwa surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot sudah mati, tetapi Yudas Iskariot ini adalah saudara daripada Yakobus. Ya, kalau kita baca di dalam awal salam, kita lihat di sini, dari Yudas hamba Yesus Kristus, dari saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapa, yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat di dalam salam di sini bahwa dari Yudas hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata kalau kita pelajari, Yudas ini adalah saudara tiri daripada Yesus. Ya, saudara juga Yakobus, saudaraku. Nah, awalnya ketika Yesus melayani, ternyata saudara-saudara Yesus belum percaya kepada Yesus, belum yakin. Ya, tetapi ketika Yesus mati dan bangkit naik ke surga, baru saudara-saudaranya baru percaya kepada Yesus. Malah kita lihat di sini bahwa mereka termasuk Yudas itu menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, sekali lagi saya katakan bahwa ternyata Yudas ini adalah saudara tiri Yesus. Ya, setelah Yesus lahir, jadi Yudas ternyata Yusuf dan Maria itu masih mempunyai, ya, melahirkan anak-anak. Ya, melahirkan anak-anak. Jadi kalau kita pelajari di sini bahwa surat Yudas ini mengandung arti yang luar biasa, bahkan pun ditulis, ya, beberapa hal di sini tentang bagaimana malaikat, ya, Mikail bertengkar, ya, dengan mereka bertengkar dengan iblis tentang mayat Musa. Itu banyak sekali, ya. Tentang Henok dicantumkan dengan luar biasa, ya.
kalau kita pelajari di sini. Jadi kalau kita baca di sini, perhatikan baik-baik bahwa ya di sini menjelaskan tentang satu peringatan ya kepada kita semua orang-orang yang percaya, bahwa kalau kita baca di dalam pasal 1 mulai ayat yang ketiga, bahwa hukuman atas guru-guru palsu. Ya, guru-guru palsu. Bukankah hari-hari ini banyak guru-guru palsu ya yang menyampaikan ya kebenaran yang bukan kebenaran daripada Kristus, ya. Mempengaruhi banyak anak Tuhan, banyak nabi-nabi palsu. Nah, itu mereka akan dihukum. Itu hukuman mereka berat. Nah, di situ sudah jelaskan tentang mereka cara kerja mereka, ya. Trik-trik mereka untuk melemahkan anak Tuhan. Nah, sehingga pada ayat yang ke-17 di situ dijelaskan bahwa karena ada guru-guru palsu, ya, pada akhir zaman ini menjelang kali yang kedua, jadi kita sebagai anak Tuhan, saudara sebagai orang yang percaya, jemaat GPD Immanuel, siapapun yang melihat atau menyaksikan ini, bahwa saudara dan saya harus benar-benar berjuang, ya, berjuang mempertahankan iman. Artinya apa? Kita meneguhkan iman. Sebab kalau kita punya iman kita kokoh, kita tidak mudah tergeser dengan banyak hal. Kita tidak mudah terbawa angin-angin pengajaran. Kita tidak mudah terbawa dengan hal-hal yang membuat anak Tuhan itu bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, kita mulai ayat yang pertama. Kalau kita lihat di sini, maksud saya ayat yang ke-17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Nah, saudara-saudara, rupanya Yudas menyinggung tentang rasul-rasul yang dahulu, ya. Itu dia petik atau dia kutip di dalam, kalau kita lihat di sini dia kutip di satu kitab yang ditulis oleh Rasul Petrus. Di situ dijelaskan 2 Petrus 3:3, yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Ya, itu dia kutip di 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, ya. Rasul Petrus berkata, nah, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek. Di dalam pasalnya yang ke-1, ya, di Yudas 1 ayat 18, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek. Siapa itu pengejek? Ya, apa sih arti pengejek? Ya, pengejek itu seperti boleh dikatakan ngenyek, ya. Orang Jawa bilang ngenyek, ya, ngenyek, ya. Seperti menyepelekan, ya, menghina, itulah, ya. Anak Tuhan dihina, saudara-saudaraku. Ya. Ada berapa banyak orang-orang hari-hari ini diejek, ya, dibully lah istilahnya, ya. Diplesetan, ya, dan lain sebagainya tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan pun di kalangan anak Tuhan, ya, saya mau katakan di kalangan anak Tuhan ada orang berkata, wah, ngapain ke gereja? Buktinya saya biasa-biasa saja, buktinya saya happy-happy saja, buktinya saya diberkati, nggak usahlah beribadah, nggak usah ke gereja, ya, saya sehat, ya. Itu satu ejekan. Tetapi di satu hal lain, secara umum, seringkali kekristenan kita, iman kita diejek tentang kepercayaan kita, dan itu memang terjadi, ya. Mereka mulai melemahkan. Nah, makanya saya mau berkata bahwa, ya, supaya kita tidak lemah, kita harus bertumbuh. Kita harus kuat, iman kita harus kokoh, iman kita harus benar-benar
dibangun di atas dasar yang kokoh, di atas dasar batu yang kokoh itu, supaya apa? Kita tidak terombang-ambingkan, kita tidak terpengaruh dengan kata-kata ejekan itu yang membuat banyak orang mulai lemah. Banyak orang mulai undur. Banyak orang mulai meragukan akan kekristenan itu. Ya, saudara-saudaraku, apalagi ketika kita menghadapi masalah, kemudian kok pertolongan Tuhan itu tidak ada. Ya, kok saya sampai begini, kok saya begini-begini aja, nggak ada rasanya, tidak ada pertolongan Tuhan, malah tambah susah. Mulai orang mengejek, katanya ikut Tuhan, ya, katanya ikut Tuhan ada mujizat, katanya ikut Tuhan itu beres semua. Tidak, ya, tidak, saudaraku. Jadi sebab itu, mari sama-sama kita meneguhkan iman kita. Sekali lagi saya katakan, sebab mereka mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Banyak hari-hari ini orang mengejek tentang kepercayaan kita. Bahkan pun tadi saya katakan banyak anak Tuhan tidak setia, ya, happy-happy saja, mentang-mentang dia punya segalanya, mentang-mentang dia apa, dia mulai meremehkan akan ibadah. Dia tidak lagi mengindahkan akan kasih Tuhan. Itu seperti mengejek. Tidak perlu Tuhan. Tidak perlu Tuhan. Tapi satu saat nanti dia akan merasakan itu, saudaraku. Mengejek. Ya. Waktu Goliat berhadapan dengan waktu Goliat berhadapan dengan Daud, atau Goliat menentang orang Israel, kata-kata ejekan yang disampaikan kepada orang Israel melemahkan. Ya, akhirnya apa? Orang Israel itu pada waktu itu ditentang oleh Goliat. Kemudian apa yang terjadi? Orang Israel mulai kehilangan kekuatan. Orang Israel mulai kehilangan iman. Mereka lupa bahwa Allah yang mereka percayai, Allah yang sanggup mengadakan segala perkara. Saul mulai tidak percaya. Karena memang Saul, roh Tuhan sudah undur. Ya, sehingga apa? Dia tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan. Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Ya, 10 pengintai, ya, ketika mereka mengintai, ya, ketika mereka melihat orang-orang raksasa, mereka mulai ketakutan dan mereka mulai mempengaruhi banyak orang. Dan orang Israel pada waktu itu mereka mulai berontak dan berseru, ya, mereka mulai mempersalahkan Musa. Kenapa? Mereka tidak berkata-kata yang, ya, iman. Saudara, saya mau berkata kepada saudara di hari-hari ini, jangan dengar kata-kata itu. Meskipun kita dengar sendiri, meskipun kita, ya, melihat sendiri, tetapi marilah kita mau berdiri teguh di dalam iman. Jangan kita mau tergoncang dengan segala keadaan ini. Ada amin, saudaraku? Ya, memang ada tampil pengejek, justru itu akan memurnikan, akan membuktikan sampai di mana kepercayaan kita kepada Tuhan. Di media sosial banyak sekali, ya. Kalau saudara buka YouTube, kata-kata ejekan buat orang-orang percaya. Ya, jangan terpengaruh dengan hal itu. Ya, jangan terpengaruh. Kita punya Yesus, iman kita paling tinggi. Mari kita lanjut bersama-sama. Ya. Jadi pengejek-pengejek itu, kita lihat ciri-ciri pengejek itu, ya, itu di dalam ayat yang ke-19, mereka itu pemecah belah. Pemecah belah, atau pemecah belah, ya, memprovokasi, ya, itu pemecah belah, ya. Jangan sampai terjadi dalam pelayanan, ya, tidak senang dengan ini, tidak senang dengan ini, mereka mulai, ya, ambil belakang, terus mereka mulai, ya, mempengaruhi satu sama yang lain, ya. Akhirnya apa? Berontak, mulai memecah, ada blok-blokan. Jangan sampai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, di gereja, di komunitas gereja, kita kan adalah tubuh Kristus. Jangan sampai ada blok-blokan, ya, dari golongan ini, ya, golongan ini, suku ini, tidak ada. Jangan sampai ini akan berbahaya dalam pekerjaan Tuhan. Kita adalah satu, ya, kita adalah keluarga Allah. Nah, sifat daripada pengejek itu adalah pemecah belah. Nah, kalau sampai ada saudara dengar tentang hal-hal yang melemahkan, ya, tidak ada kata-kata iman, kita harus menghindar ataupun kita tegur dia.
Supaya apa? Kita tidak terseret. Biasanya orang-orang yang pemecah belah, dia cari orang-orang yang lemah imannya, saudaraku. Dia cari orang-orang yang gampang terombang-ambingkan, saudara-saudaraku, dengan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah itu bagus, ternyata itu membawa kepada satu kesesatan, saudara-saudaraku. Jadi kita lihat di sini, pemecah belah itu ciri ya orang yang pengejek-pengejek di akhir zaman ini, dikuasai pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan duniawi dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ini mereka itu adalah pemecah belah, tidak hidup dalam Roh Kudus. Ya, makanya saudara-saudara, saya sampaikan kepada saudara hari ini harus hidup dalam Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Supaya kalau kita penuh ya, kita hidup dalam Roh, kita bisa peka terhadap apa? Terhadap orang-orang yang mau melemahkan iman kita. Hanya Roh Kudus dan firman yang kita bisa membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang tidak baik, saudaraku. Menimbang, ada roh penimbang, saudaraku. Ada roh penimbang, saudara. Jadi kita lihat di sini, keinginan duniawi yang hidup tanpa Roh Kudus, tanpa diurapi. Banyak anak Tuhan hari-hari ini mulai mengejek satu sama lain, mulai melemahkan, ya, saudaraku, meremehkan satu sama yang lain, ya. Oh, saya lebih baik, gereja ini lebih baik, ya, pengajaran ini lebih baik, ayo ikut saya. Itu tidak berkenan, saudara-saudaraku, ya. Jangan sampai tergenapi dengan ayat ini. Kita melihat ayat yang ke-29, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana kita menghadapi pengejek-pengejek itu, ya? Karena mereka ada pemecah belah, ya, itu yang jawabannya ada di dalam ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun imanmu. Bagaimana kita bangun imanmu? Ya, cara satu-satunya kita apa? Datang kepada Tuhan. Ya. Datang kepada Tuhan, rajin beribadah. Sekarang sudah bebas. Kita di Surabaya sudah bebas, ya, bisa bisa kembali beribadah. Kemarin Pak Gokto berkata waktu di ibadah di gereja, Bapak Pendeta Doktor, ya, Pasar Ribu, ya, sudah normal. Tapi banyak jemaat yang nggak normal, ya kan? Ya, saya terkesima dengan firman itu. Saya diberkati, ya. Thank you, ya, Pak Gokto yang sudah memberkati kami di GPD Emmanuel, ya. Jadi sudah normal, tetapi tidak normal. Ya, mari sama-sama, ya, bangun iman kita. Cara satu-satunya kita menghindar, kita menghadapi si pengejek-pengejek ini, ya. Pengejek itu bisa dari dalam, orang yang tidak sungguh-sungguh. Pengejek itu bisa dari luar, ya. Saudaraku, rupanya hari-hari ini setan sedang Setan sedang bekerja keras untuk dengan cara-cara kata-kata ini mengejek setiap anak-anak Tuhan. Tapi Alkitab dengan menjelaskan, mari kita bangun hidup kita, ya. Dikatakan di sini, bangun, ya, bangun dirimu sendiri di dasar imanmu yang paling suci. Untuk kita suci itu kita letakkan iman kita di atas dasar Yesus Kristus. Ada amin, saudaraku? Dasar Kristus. Nah, bagaimana kita dapat membangun iman kita? Apakah kita tinggal di rumah saja? Ya, apakah kita pergi ke tempat yang lain? Tidak. Hanya iman kita bisa bertumbuh kalau kita datang kepada Tuhan. Ya. Datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Di situ kita dibentuk, di situ kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman timbul. Ketika iman timbul, kita bertumbuh dan menjadi bangunan yang kokoh.
Ya. Kenapa kita harus mempunyai bangunan yang kokoh? Iman kita harus kokoh. Karena apa? Ada tantangan ke depan. Ada ujian. Ya. Ada peperangan yang kita harus hadapi, yaitu iblis. Dengan cara-cara, trik-triknya untuk menjatuhkan setiap anak Tuhan. Kalau tidak, kita mudah terseret dengan berbagai macam hal. Ada amin, saudaraku? Ya. Kemudian di sini, yang pertama, bangun iman kita di atas dasar yang paling suci. Ya, suci itu berarti kudus. Ya, suci itu berarti bersih, suci. Ya, memang kita belum suci, tapi marilah setiap saat kita dikuduskan. Kita bangun pagi, minta Tuhan kuduskan saya, pikiran dan hati, dan seluruh hidup kami kuduskan, supaya kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, perhatikan di sini, ya, di samping kita membangun dasar iman yang paling suci, kemudian di sini yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Hanya lewat doa. Seberapa banyak doa yang saudara sampaikan? Doa itu penting, saudaraku. Doa itu mengubah segalanya. Doa itu membangun iman kita. Doa itu membuat kita tetap kuat. Amin. Karena apa? Melalui doa itu kita bisa mengundang akan hadirat Tuhan dalam hidup itu. Bukan saja doa pribadi. Kita di gereja kita berdoa. Sebab itu kalau saudara datang di gereja, jangan cuma lihat ke kiri ke kanan. Ketika saudara beribadah, jangan cuma lihat musiknya. Ya, tetapi jangan apa? Saudara menikmati suasana ibadah itu. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan suasana ibadah itu. Supaya apa? Supaya saudara pulang, membawa berkat, membawa sukacita. Mungkin saudara datang dengan beban, tetapi ketika pulang, saudara seperti beban kita terlepas. Berdoalah dalam Roh Kudus. Kata Roh Kudus, berdoa dalam Roh. Ya, saudaraku. Ya. Kemudian yang berikut, saudaraku. Ya, yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-21. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi peliharalah dirimu demikian dalam kasih sambil menantikan. Jadi yang ketiga di sini, kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Pelihara. Ya, pelihara. Sambil kita berdoa, kita pelihara. Ya, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah. Kasih kita kepada Allah, kita harus pelihara kasih hidup. Kasih kita kepada Allah. Jangan sampai kita luntur. Jangan sampai jemaat Efesus di kitab Wahyu meninggalkan kasih yang mula-mula. Kelihatan melayani, kelihatan hebat, tetapi dia tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Sehingga apa? Tuhan menegur kembali ke kasih yang mula-mula itu. Amin. Peliharalah hubungan kita dengan Allah. Dan kemudian berikut, di dalam yang berikut, tadi keberapa ya? Ketiga ya. Keempat, kita lihat di sini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, tugas kita sebagai orang percaya yang imannya, kalau ada orang, kita sesama anggota jemaat, kalau ada orang lain mulai ragu-ragu imannya, mulai mundur karena apa? Mungkin dia sedang menghadapi suatu masalah, menghadapi tekanan hidup, mungkin masalah inilah, masalah itulah, beban berat, Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sesama rekan sekerja Allah, mari kita tunjukkan, dikatakan tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Tunjukkan belas kasihan, berbagi, berbagi. Belas kasihan itu kan satu ungkapan peduli kepada orang lain yang sedang ragu-ragu. Kita tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kemudian yang berikut, saudaraku, yang kelima, selamatkan mereka dengan merampas mereka dalam api. Kemudian selamatkan mereka. Rampas mereka, Alkitab berkata rampas mereka, dalam apa? Dari api, Jadi dikatakan di sini ada orang-orang yang mulai terseret imannya, rampas. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala Tuhan yang Tuhan percayakan, ada jemaat yang mulai terseret
dengan ini, dengan ini. Makanya kalau saya mau katakan jangan banyak gereja ya, jangan banyak pergi kemana-mana ya, cukup satu. Ya, supaya apa? Saudara tidak terseret dengan hal-hal yang apa? Boleh ya. Tetapi saudara harus bertumbuh di satu gereja, karena disitulah saudara dibentuk. Amin. Supaya tidak terbawa dengan hal-hal yang apa. Jadi rampas mereka. Ya, maksudnya rampas mereka orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Sudah apa ya? So tidak ada pengharapan. Ini kalau mereka tidak dirampas, mereka akan jadi calon penghuni neraka. Ini berbahaya sekali ya. Sebab itu tunjukkanlah belas kasihan ya, yang disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain. Juga bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya. Artinya apa? Kita lihat, bencilah pakaian mereka yang berikut ya. Bencilah pakaian mereka ya, yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaian itu adalah satu ya, menutupi segala apa ya, hal-hal yang menutupi segala hal-hal yang ya kurang dipandang baik ya, kurang dipandang baik ya. Nah, banyak orang ini mencemarkan pakaian ya, mencemarkan pakaian dengan hal-hal yang berdosa ya. Benci ya, hindarilah. Artinya apa? Hindarilah itu. Karena itu kalau kita hindari, kita tidak akan terjerumus dengan hal-hal itu. Nah, inilah akhir zaman. Memang banyak sekali ya hal-hal yang terjadi di akhir zaman ini. Tetapi mari sama-sama saudara-saudara, harian ini kita sungguh-sungguh meneguhkan iman kita. Supaya apa? Kita tidak terseret dengan macam-macam hal. Ada amin saudaraku? Nah, saudara-saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan ini. Saya tekankan kepada saudara di hari-hari ini, di masa-masa ini, menjelang ini, kalau dikatakan di ayat ini sudah katakan bahwa pada waktu itu sudah akhir zaman ya, ketika firman Tuhan disampaikan. Nah, sekarang ini sudah di penghujung akhir zaman. Artinya apa? Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua sudah sangat mendekat. Ya, dengan apa? Dengan tanda-tanda yang sudah terjadi hari-hari ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya banyak melihat, kesulitan di mana-mana. Tapi saya percaya anak Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bedakan. Ada amin, saudaraku. Sebab itu saudara, menjelang akhir zaman ini, ya, mari sama-sama kita jangan terkecoh, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang coba melemahkan iman kita. Ya, pandang, ada lagu lama, pandang saja kepada Yesus. Pandang saja kepada Yesus. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, apalagi melihat ke belakang. Pandang terus kepada Yesus, yaitu firman yang memberikan kekuatan, firman yang memberikan kemenangan, firman yang membuat kita kepada jalan yang lurus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tetap iman kita kokoh, tetap bersungguh-sungguh di masa-masa yang sulit ini, karena ada jaminan buat orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami percaya lewat firman Tuhan yang hamba sampaikan pada saat ini memberkati kami, di mana di akhir-akhir ini kami tetap berjuang, kami tetap mempertahankan iman kami. Ketika kami mempertahankan iman, bertumbuh dalam iman, membangun di atas iman yang paling suci, maka apa? Ketika tantangan, ketika banyak hal, pengejek-pengejek yang coba melemahkan kami dengan kata-kata hujatan, maka kami tidak terpengaruh dengan hal-hal yang kami dengar ini. Tuhan tolong kami di hari-hari ini, terutama jemaat GBD Immanuel. Tuhan tolong di mana saja mereka berada, baik ada di Surabaya maupun ada di Sidoarjo. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap bertumbuh, mereka tetap semangat, mereka tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena kami tahu ada jaminan yang Tuhan kerjakan kepada kami. Jemaat-jemaat hari ini yang sakit Engkau sembuhkan, jemaat-jemaat yang alami kelemahan, Tuhan tolong Engkau berikan kekuatan supaya mereka tidak putus asa. Jemaat yang sedang alami akan
jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan supaya mereka tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat negara kami, pemerintah kami yang paling kami cintai ini Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri yang terkait Tuhan, sampai kepada kepala daerah, bupati yang ada Tuhan, para camat yang ada, RW RT Tuhan, tolong semua supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan, terutama pemerintah Kota Surabaya ini, Ibu Risma dan jajarannya Tuhan. Tuhan tolong semua supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan dan melihat negara yang kami cintai, negara Indonesia, negara kesatuan boleh maju dalam pembangunan, dan semua Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kami percaya kami semua diubahkan, kami terus bertumbuh di dalam iman. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudaraku yang kekasih, bila berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Yesus. Sebentar jam 4 sore kami akan beribadah kembali di gereja. Tuhan tolong kami semua, gerakkan semua jemaat untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.